Halo saudaraku, kita berjumpa lagi ya dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, pada saat ini kita akan membahas pertanyaan minggu lalu, yaitu tentang persembahan. Nah, menurut pertanyaannya adalah, menurut perjanjian baru tiap hari apa ya kita diperintahkan untuk memberikan persembahan ya. Nah saudara, sebelum kita akan membahas bersama, sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Aba ya Bapa yang ada di surga, terpujilah Engkau di tempatmu yang maha kudus. Engkau layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan, karena Engkau yang menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya. Kami pada saat ini Bapa akan membahas kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa senantiasa memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Terima kasih Bapa. Kami sebagai pendengar melihat apa yang kami dengar itu adalah firman-Mu, dan itu kami dapat mengerti, memahami, dan kami dapat mempraktekkan, melakukan di dalam kehidupan kami setiap saat, karena itu yang akan membawa kami mencapai surga yang kekal. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami bawa kepadamu. Amin. Saudara, sebelum kita akan membahas pertanyaan ini, topik kita pada saat ini adalah kolekte atau derma, hukum baru di dalam perjanjian baru yang harus harus manusia taati ya. Kolekte atau persembahan, hukum baru dalam perjanjian baru yang harus manusia taati ya. Nah saudara, tujuannya adalah mengajarkan kepada kita bahwa ya, perjanjian baru adalah mengikat bagi seluruh umat manusia, karena dia hukum universal atau general. Nah saat ini kita akan membahas bersama, tapi sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 16 ayat 1 dan 2. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini saudara. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu melakukannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia ya. Ayat yang kedua, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya, supaya jangan pengumpulan uang itu supaya jangan pengumpulan uang itu baru diadakan pada waktu aku datang. Nah saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita akan membahas pertanyaan menurut perjanjian baru setiap hari apa kita memberikan ya persembahan atau kolekte. Nah saudara, sebelum kita akan membahas pertanyaan ini, kita akan bahas tentang definisi. Saudara, kata definisi tentang persembahan dalam bahasa Yunani dalam 1 Korintus 16 ayat 1 dan 2 itu dari kata aslinya, yaitu logeias. Saudara, kata logeias artinya pengumpulan uang atau kolekte atau derma atau persembahan. Jadi di dalam perjanjian baru berbeda dengan perjanjian lama. Perjanjian lama berbeda dengan hukum bapak-bapak. Jadi antara hukum bapak-bapak, hukum Musa, hukum perjanjian baru, itu tiga hal yang berbeda diperintahkan oleh Allah dalam situasi yang berbeda, dalam hukum pun berbeda. Oleh sebab itu kita bahas pada saat ini, yaitu kita berada di hukum yang baru, kita akan membahas tentang pemberian yang ditulis dalam hukum yang baru. Nah saudara, pertanyaannya adalah, menurut perjanjian baru tiap hari apa kita memberikan persembahan itu? Pertanyaan ini saudara kita bahas bersama. Jawabannya adalah menurut 1 Korintus pasal 16 ayat 1 dan 2, itu adalah pada setiap hari Minggu. Nah saudara, kata hari Minggu dalam bahasa Yunani adalah atau hari A, itu bahasa Yunaninya adalah mian sabato. Mian artinya pertama. Sabato itu minggu atau hari Minggu. Berarti kalau dikatakan mian sabato, yaitu hari pertama tiap minggu itu, berarti setiap hari Minggu diperintahkan oleh firman Tuhan di dalam spesifik hari Minggu. Seluruh umat manusia dalam kolonial ini itu harus memberikan persembahan pada setiap hari Minggu ya. Sedangkan persembahan dijelaskan tadi bahwa dari kata logeias yang artinya kolekte, derma atau persembahan saudara. Nah saudara, pada hari Minggu kita harus memberikan persembahan, bukan tiap-tiap hari atau setiap kita berhimpun kita menjalankan derma atau persembahan. Tidak seperti itu saudara.
Tidak seperti itu diperintahkan oleh perjanjian baru. Yang diperintahkan oleh perjanjian baru melalui Rasul Paulus itu ada dua saksi jemaat. Pertama, Paulus menekankan itu dalam 1 Korintus 16 ayat 1 dan 2, yaitu yaitu pada jemaat di Galatia. Kemudian jemaat di Korintus. Ini dua saksi yang Paulus tekankan. Sama seperti kita pada saat ini. Kita memberikan pada hari Minggu itu uang untuk orang suci. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, pada tiap hari apa kita memberikan persembahan, yaitu tiap hari Minggu. Yang kedua adalah kita memberikan itu harus sesuai dengan pendapatan kita, atau sesuai dengan kadar. Kata kadar atau sesuai dengan pendapatan berbeda dengan ala kadar. Kalau ala kadar, dari misalnya dalam satu minggu kita terima gaji atau pendapatan yang Tuhan kasih ke kita tiap minggu, berarti ala kadar, misalnya kita terima 500 ribu, berarti kalau kita berkonsep ala kadar, kita bisa memberikan 100 perak atau 1000 perak kepada Tuhan. Tapi ini ditekankan dalam 1 Korintus 16 ayat 1-2, itu atas kadar. Atas kadar artinya itu sesuai dengan pendapatan. Kalau kita merujuk ke atas sesuai dengan pendapatan atau atas kadar, itu lebih tinggi daripada perpuluhan. Kalau perpuluhan sudah ditentukan, semua hasil itu ditentukan perpuluhan. 100 ribu perpuluhan berarti 10 ribu. Tapi kalau atas kadar sesuai dengan pendapatan 100 ribu, bisa saja 20 ribu. Itu lebih tinggi daripada perpuluhan. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga adalah kalau kita memberikan persembahan kepada atau kolekte atau derma kepada Allah, itu menurut 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 harus memberikan dengan hati yang sukacita. Dikatakan bahwa siapa yang memberikan yang sedikit maka akan menuai sedikit, tapi siapa yang memberikan banyak maka menuainya banyak. Itu hukum firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Nah, saudara, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa orang Kristen abad pertama, mulai dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 41, 3.000 orang ditambah para rasul sampai kita Wahyu, itu memberikan persembahan itu pada setiap hari pertama atau hari Ahad atau Mian Sabato, yaitu hari pertama, atau hari Minggu, bukan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita memberikan persembahan. Cuma satu minggu satu kali, yaitu pada hari pertama atau hari Minggu saja. Dengan demikian, saudara, ini adalah mempermudah kepada kita dan kita supaya kita tidak susah. Ya, kalau tiap hari, saudara, kalau pendapatan kita tiap hari itu cuma sedikit, kemudian saudara kita memberikan tiap hari, itu susah. Tapi Allah menentukan itu di dalam hukum yang baru hanya setiap hari Minggu, tidak tiap hari. Saudara, inilah yang menjadi pelajaran bagi kita bahwa banyak manusia sekarang sudah melenceng jauh dari kebenaran. Mereka sudah merubah kebenaran itu, bukan hari Minggu saja, tapi tiap hari. Nah, Paulus katakan dalam 1 Korintus 4 ayat 6, jangan melampaui apa yang telah tersurat. Nah, ketika kita merubah hukum pemberian, kita bukan hanya hari Minggu kita memberi, tapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita memberikan kolekte atau persembahan atau derma, maka kita melampaui apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 4 ayat 6. Dengan demikian, saudara, kalau kita melampaui, maka kita menjadi error, kita menjadi salah semua. Mengapa? Karena Yakub pasal 2 ayat 10, siapa yang menjalankan segenap hukum itu tetapi melanggar salah satu perkara, salah semua, saudara. Jadi hati-hati, sekalipun Anda yang fanatik terhadap kekristenan, tapi Anda sendiri tidak mentaati hukum Kristus, maka Anda tidak mengasihi Yesus. Apakah dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 14 ayat ke-15? Apa yang Yesus katakan? Siapa yang mengasihi aku, turutlah segala hukumku. Nah, sekarang bukan menuruti teladan hukum Yesus, tapi kita menyalahi aturannya dan kita menambah aturannya dengan hukum pemberian. Semoga dengan pelajaran ini kita dapat memberikan komparatif perbandingan bahwa mari kita melihat kembali kepada Alkitab, bahwa perjanjian baru memberikan otoritas kepada kita bahwa hukum pemberian hanya diperintahkan pada setiap hari Minggu atau hari pertama atau setiap minggu kita melaksanakan persembahan, bukan tiap hari. Saudara, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas kasih sayang-Mu, belas kasihan Bapa yang nyata dalam kehidupan kami. Nyatanya
Pada saat ini kami dapat mendengarkan sabda firman-Mu. Kami tahu firman-Mu adalah Engkau sendiri, dan firman-Mu akan membawa kami menuju tempat yang Kau sediakan bagi kami. Itulah rencana kekal yang kedua yang Kau rancang. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami bawa doa itu kepadamu. Amin. Saudara, apabila Anda memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 40 42 9873. Tuhan memberkati.